Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun follow melalui Instagram kita di indonesia_belajar.id dan juga melakukan like di Facebook kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuka sebuah grup WA, jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin ke dalam grup WA, dapat menghubungi 0895 15899 493 atau melakukan chat room dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan tak lain dan tak bukan Bapak kita yang luar biasa, yaitu Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute dan Indonesia's leading body transformation coach yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi semua teman-teman pembelajar, kabar baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik, semoga weekendnya menyenangkan ya. Iya, Amin. Stay safe ya Pak Halim. ya, syukurlah. Syukur. Nah, ini aku lihat tema seminar online kita hari ini itu sangat menarik ya. Tema seminar online kita pagi ini adalah membuat versi diet berbagai masakan. Membuat versi diet berbagai masakan. Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam fat loss adalah mandiri dalam mengatur diet atau pola makan. Nah, komponen besar mandiri itu mengatur pola makan adalah memasak sendiri. Tapi tantangan yang muncul itu adalah satu, tidak punya waktu untuk memasak. Dua, tidak bisa memasaknya. Itu saya sih. Ya, kalau tidak bisa masak, boro-boro bisa enak ya. Nah, yang keempat, yang enak aja banyak yang tidak sehat ya Pak. Iya. Ini ada di tema seminar hari ini. Nah, tapi bagaimana nih penjelasannya dan juga cara membuatnya kita akan bahas hari ini. Nah, sebelum kita mulai, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis di chat room ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab, saya akan bacakan. Dan pada saat jika kita punya waktu, saya akan mempersilahkan sahabat pembelajar untuk buka mic dan juga kamera langsung bicara kepada Pak Halim. Oke, baik Pak Halim. Sepertinya sahabat Ya. pembelajar sekarang sudah tidak sabar nih. Bagaimana sih penjelasan membuat versi diet berbagai masakan? Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Kita sekarang coba mulai untuk slide-nya. Saya siapkan beberapa untuk ya supaya mewarnai pagi kita hari ini. Saya izinkan saya untuk share screen dulu. Ya, silakan Ya, Pak. oke. Ini dia. Ya, ya. Jadi sebenarnya kan kita semua pasti dihadapkan pada yang namanya kalau makan itu kayaknya makanan favorit kalau kita bicara diet gitu ya. Rata-rata bilang, aduh saya nggak bisa deh gitu. Kenapa? Kan makanan di luar banyak yang fokusnya ke enak tapi belum tentu sehat gitu karena mereka ingin omset, ingin penjualan yang bagus sehingga akhirnya makanan yang dijual pasti dipakan enak dulu gitu atau bahkan ada yang belanja gara-gara karena ada diskon gitu ya terutama sekarang di aplikasi pesan sudah bisa langsung sampai dicari diskon yang terbesar oh hari ini lagi ada diskon ada apa promo sehingga itu yang dipilih. Jadi kadang kita memilih makanan sendiri pun sudah bukan orientasinya di sehat dulu gitu, tapi murah dulu, diskon dulu, yang penting enak dulu, yang penting kalau udah enak dan diskon kenyang gitu ya. Jadi dengan prioritas seperti itu, bagaimana ceritanya kita bisa sehat ya sebenarnya seringkali dikatakan bahwa warisan hidup sehat adalah kemandirian dan juga kemandirian dalam hal mengatur pola makan yaitu apa? Yaitu memiliki uh,
memiliki kontrol, kendali, kemandirian dalam hal mempersiapkan makanan sendiri. Gitu. Berarti apa? Masak sendiri di rumah lebih banyak daripada makan di luar. Ya, tapi saya nggak bisa masak, saya nggak punya waktu masak, gitu. Punya waktu pun nggak bisa, gitu ya. Bisa pun nggak punya waktu. Jadi sebanyak mungkin alasan memang kadang kita lontarkan untuk bilang tidak bisa. Tapi ingat kembali bahwa Oprah Winfrey pernah bilang juga, ya. Anthony Robbins juga pernah bilang bahwa kesuksesan adalah di saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Gitu, kesuksesan, keberhasilan dalam diet yaitu apa? Adanya pertemuan antara mempersiapkan diri, persiapan bertemu dengan kesempatan, ya. Dan kali ini persiapan kembali lagi yaitu mempersiapkan makanan kita sendiri. Nah, kadang kita pikir makanan sehat itu pasti nggak enak, ya. Sementara makanan enak itu pasti nggak sehat. Nah, berkali-kali kami kita semua ya di Indonesia Belajar udah sering dengar juga bahwa makanan sehat itu kenapa nggak dibikin enak aja gitu. Makanya ada topik hari ini membuat versi diet berbagai masakan. Nah, ini dia salah satunya ya, slide pertamanya. Mandirian adalah warisan pola hidup sehat. Tidak mandiri, akhirnya jadi serba salah. Coba dibayangkan, kita hanya punya dua pilihan, masak sendiri atau makan di luar. Ya, masak sendiri, masih nggak punya waktu, nggak tahu cara masak. Terus udah gitu, ya itu. Ya nggak, kalau mau masak pun udah ngerti nih, sehat sih, tapi nggak enak. Akhirnya ditinggalkanlah masak sendiri, makanlah di luar atau pesan dari luar. Pesan dari luar yang penting enak, tapi nggak sehat nggak apa-apa deh, yang penting promo dan diskon. Akhirnya gagal dietnya. Udah ketahuan kan sekarang bahwa di mana kita dietnya gagal gitu. Kalau kita bicara kupas secara spesifik, kita pasti banyak sekali masuk ke dalam jebakan itu. Bahkan sekarang apalagi ya dengan adanya pengetatan untuk keluar dan lain sebagainya, akhirnya apa? Pada jualan berkreasi memang pasti ya ingin survive, ingin mendapatkan income tambahan, akhirnya apa? Jualanlah masak, ya. Terus jualannya di mana? Di WA group gitu ya, di broadcast kemana-mana. Saya jualan apa? Jualan ini itu. Coba kalau kita tanya, mana dari makanan yang dijual oleh kita maupun teman-teman kita yang sehat? Ada nggak yang jualan bilang, yes, ready PO, salad? Kayaknya nggak ada ya. Yang ada yang gorengan lah, yang kerupuk lah, yang keripik lah, dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti makanan itu nggak boleh, nanti kita bahas lebih banyak. Jadi kalau kita berbicara tidak punya waktu, ya tentang nggak punya waktu, hati-hati. Di sini kita harus bilang, apakah sebenarnya sehat itu cukup penting untuk kita luangkan waktu. Ya, jangan cuma sakit. Ya, kalau udah sakit, semuanya nggak ada alasan saya nggak punya waktu. Saya mau nggak mau harus bed rest. Saya nggak punya waktu. Bahkan kadang kalau rumah sakit dokter bilang nggak ada waktu lagi, harus segera ditangani, harus segera rawat inap, harus segera dioperasi. Kalau udah bilang begitu, apapun yang di luar sana yang kita bilang penting, yang menjadi penghalang kita untuk hidup sehat selama ini, olahraga, atur makan, dan segala macam, semuanya jadi lebih obsolete lagi. Ya. Karena alasannya apa? Alasan kita kan gak ada waktu, saya kerja. Alasan kita apa? Ya, saya sibuk ngurus keluarga, saya sibuk ngurus kerjaan. Tahu dong, sekarang masa begini, kondisi keuangan lebih susah, saya harus nyari proyek baru. Jadi semuanya serba bilang nggak ada waktu. Kalau kesehatan kita penting, pasti ada waktu. Jangan sampai kita dipaksa. Waktu kesehatan sudah pergi dari kita mau nggak mau dipaksa untuk meluangkan waktu. Itu lebih nggak enak lagi, ya. Nah, lalu kalau nggak tahu cara masak, ya ini salah satunya yang saya rasa adalah bekal kehidupan kita. Kita perlu survive, ya, kita perlu bisa masak sendiri minimal, ya. Ya, tidak harus jadi punya makanan yang enak seperti di restoran, tapi minimal kita bisa bilang makanan ini cukup enak untuk lidah saya, tapi juga cukup sehat. Itu sudah cukup. Saya memulai diet juga seperti itu, ya. Dulu waktu 2006 muka saya kayak bulan. Semoga sekarang udah nggak kayak bulan lagi. Ya dulu berat saya hampir 80 kilo. Berat badan saya cuma 106, tinggi badan cuma 165.
Bayangkan 165 dengan berat 80, bentuknya seperti apa. Nah, hari ini saya bisa bersyukur ya, sejak 2007 sampai sekarang, berarti sudah 13-14 tahun, berat badan saya, kadar lemak saya konsisten ya, ada di 65-67 kilo, dan kadar lemaknya yang lebih kurang antara mungkin 10-12%. Nah, ini karena saya mengambil kendali atas apa yang saya makan. Kebanyakan memang saya makan di rumah. Nah, ini solusinya. Masak sendiri bagaimana? Berarti kalau nggak ada waktu, luangkan waktu. Kalau nggak bisa masak, belajar masak. Bikin sampai sehat dan enak. Ya, kalau gimana dong dengan makan di luar? Ya udah, kita pilih yang enak dan sehat. Kalau nggak ada gimana? Ya udah, yang sisanya kan enak dan sehat. Ya sesekali aja, nggak usah sering-sering. Gitu. Terus gimana masaknya? Masa saya pagi masak, siang masak, jadi nggak ada waktu. Jadi sederhanakan menunya, sederhanakan juga resepnya. Jadi biar bahan yang disediakan sedikit, gak banyak. Ya, kalau bisa masak lebih banyak. Untuk apa? Biar buat nggak cuma sekali makan, jadi 2-3 kali makan sekaligus. Ya bosen dong. Ya hanya untuk hari itu kok. Harinya akan berlalu, besok sudah menu baru. Ya, toh menu yang kita pilih nggak mungkin yang kita nggak suka. Jadi kita setidaknya yang kita pilih untuk masak sendiri adalah makanan yang kita suka gitu. Jadi kalau makan 2 sampai 3 serving sehari, habisnya tidak apa-apa gitu ya. Dan kita fleksibel dengan sayuran yang dingin. Nah, biasa kan karena sayuran prinsipnya adalah sekali masak sudah tidak bisa untuk dipanaskan ulang karena nanti nutrisinya gizinya jadi berkurang. Untuk tujuan itu, makanya kita perlu fleksibel dikit. Kalau sayuran atau makanan tertentu, kalau tidak ada fasilitas atau alat pemanasnya, penghangatnya, tidak apa-apa. Ya, kita makan dalam kondisi yang agak dingin. Daripada kita masak ulang demi hanya memaksakan saya, kalau mau semua masakan saya, makanan saya harus dihidangkan hangat, gitu ya. Tidak harus juga, ya. Yang penting, semua kebutuhan nutrisi kita makanan yang telah kita sediakan sudah jauh lebih sehat dan sudah ready untuk kita dan kita bisa mengkonsumsikannya dan itu sampai kenyang dan masih menikmati enaknya itu yang saya rasa lebih penting. Jadi kita balik lagi ada sedikit mengalah dari kebiasaan biasa tapi tidak apa-apa ya. Itu bukan satu harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Sedikit yang namanya kalau kita berbicara kita kan perlu memiliki kondisi fisik, bukan hanya bentuk, tapi kesehatan yang lebih baik. Maka untuk hasil yang lebih baik, untuk hasil baru, perlu ada upaya baru. Gitu. Kan katanya adalah insanity, adalah satu kegilaan. Mengharapkan hasil baru dengan usaha yang sama, usaha lama. Kan tidak mungkin. Gitu. Jadi kita perlu melakukan adjustment. Sekarang nih, dengan kondisi katanya ada virus di luar sana, kemudian ada pengetatan keluar, pengetatan sosial di mana-mana, kan udah new normal. Kalau new normal kan berarti apa? Semua dipaksa untuk beradaptasi. Nah ini mau nurut, gitu ya. Kenapa enggak kita nurut untuk sesuatu yang menyehatkan kita, untuk sesuatu kepentingan kita juga. Gitu. Nah, apa sih itu enak, lezat, nikmat? Nah, Bu Desika coba lihat nih, makanan-makanan kita di Indonesia, kuliner Nusantara yang kaya raya, kita punya 800 lebih suku, ya, beratus-ratus, 300-an bahasa, bayangkan. Tempatnya kepulauan lagi, jadi menyebar banyak. Ini makanan kita Indonesia yang enak-enak, ya. Ya sebenarnya kita bisa menikmati semua itu, tapi terkadang standar kita terlalu tinggi. Asin kita tanpa kita sadari sudah terlalu asin. Gurih dan sedapnya sudah terlalu tinggi. Manisnya juga harus diseimbangkan karena garamnya sudah banyak dan asin, kita tambahkan gula lagi untuk menyeimbangkan. Jadi semua kadarnya tinggi dan lidah kita sudah termanjakan, ya. Ini adalah kebiasaan kita. Nah, kita coba mengalah sedikit. Bagaimana caranya? Nah, ini ya. Kita kalau sekarang masuk nih sedikit lebih ke tips-tips teoritis, nanti kita lebih ke prakteknya. Praktek bukan masak, tapi kita coba lihat apa sih yang bisa disiasati.
Yang pertama menggoreng, ya. Kalorinya kan rugi tuh. Ini semua adalah kerugian-kerugiannya atau beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita untuk mewujudkan rasa enak, lezat, nikmat ini. Ya, wah jadi semua yang enak jadi salah dong. Bukan ya. Nanti kita siasati, kita bahas bersama. Ini satu persatu coba kita lihat. Nah ini dulu deh, ya fried foods ini kan menggoreng ya. Kita bahas dulu. Kenapa dibilang fried foods? Makanan yang digoreng, terutama deep fried, ya itu bisa menyebabkan cancer. Yang ngomong Michael Greger, MD, medical doctor. Nah, kalau udah dokter yang bilang, baru lebih mau denger. Tapi kalau Halim Chiang yang ngomong, belum tentu mau denger, gitu. Nah, sekarang coba denger nih. Lihat ya, ini nanti dibaca aja, teman-teman. Filenya dalam bentuk PDF akan tersedia untuk teman-teman dibagikan di WhatsApp group. Ya. Nah, ini satu persatu menggoreng. Kita kurangi dan siasati, bukan kita pantang. Sekali lagi ya, bukan pantang, tapi kita kurangi dan siasati. Gimana caranya? Lumuri dulu dengan bumbu dan diamkan sesaat supaya meresap. Itu yang namanya marinate. Nah, kita udah marinate, apa yang kita lakukan? Untuk ikan dan ayam, kita bisa gunakan kulitnya sebagai sumber minyak, ya. Untuk menggoreng, gunakan api kecil aja, nanti minyaknya akan keluar dari kulit, dari proteinnya, dari dagingnya, dan itu yang nanti akan menjadi minyak yang memasak dagingnya sendiri. Ya, terus kalau bisa kita tidak melibatkan adonan tepung atau batter mix dan atau breadcrumbs dan atau kadang suka ada yang bilang oh ya ada tepung gandum gitu ya. Enggak, kita nggak pakai itu semua ya. Terus gunakan tisu untuk menyerap minyak yang dikira masih berlebih gitu. Terus ada yang terakhir apa nih? Nggak kelihatan ya. Semoga kebaca. Saya pas ketutup nih sama panelnya si Zoom. Ya, ini kerugiannya ya. Kalorinya berkali lipat, udah gitu sifatnya karsinogen, dihubungkan konsumsi yang banyak dihubungkan pada kasus kanker yang lebih banyak dan banyak nutrisi yang rusak. Jadi buat saya menggoreng adalah cara masak yang agak merugikan sehingga kalau saya asosiasikan ini kayak misalnya kita melihat orang merokok ya. Kenapa ada orang suka banget sama merokok? Kenapa orang suka sama dan banget sama menggoreng? Lebih kurang sama ya. Asosiasinya kemana? Nah ini asosiasi saya ya. Saya telah melakukan riset bahwa ternyata kalorinya meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat. Minyaknya kalau habis goreng terus waktu kita angkat minyaknya kan ke bawah, makanya minyak di kuali jadi berkurang terus dan harus ditambahkan. Itu berarti apa? Minyak yang dari kuali pindah ke makanan semua dan itu nanti pindah masuk ke badan gitu. Sifatnya karsinogen, ternyata minyak seperti itu juga merusak nutrisi. Ah enggak deh, rugi saya kalau makan seperti ini. Udah nggak dapat manfaat kesehatan, udah merugikan kesehatan, nggak dapat manfaat sama merugikan beda loh ya. Udah nggak dapat manfaat, merugikan pula, terus saya harus bayarnya mahal lagi, olahraga lebih berat. Waduh, bagi orang yang malas olahraga, kenapa doyan? Kan gitu. Berarti perlu kita kalibrasi lagi mindset kita kepada lifestyle kita ya, agar perilaku menjadi tepat. Nah, untuk membakar atau flame grill, ya orang bilangnya grill ya, uh, atau ada yang bilang barbecue, mungkin lebih kurang sama. Nah, membakarnya sampai gosong sebaiknya jangan ya. Bakarnya mungkin dengan api kecil. Tapi kalau misalnya makanan yang susah matang gimana? Kayak ayam atau bahkan kayak daging sapi. Daging sapi kalau dimasak lamaan dikit keras, ya. Tapi gosong keras. Katanya masih matang. Tapi kalau nggak matang masih merah-merah, saya takut, saya nggak mau. Ya udah, kalau begitu mungkin bisa direbus dulu baru bakar sebentar ya. Atau saat membakar pastikan tidak sampai gosong. Kalau mau mendapat efek bakar di panci, bisa pakai alas daun pisang. Dan kalau gosong, buang bagian yang gosong sebelum dimakan. Kan gitu ya. Jadi bisa kita siasati. Bagaimana dengan mengoleskan minyak? Kalau udah minyak, nggak apa-apa. Nanti pas sebelum makan, buang yang gosong, buang yang minyak. Dengan cara apa? Ditempelkan tisu dulu. Gitu. Supaya apa? Minyaknya pindah ke tisu, nggak jadi pindah ke badan. Itu beberapa strategi standar aja ya. Supaya kita bisa makan lebih sehat. Kemudian cara masak yang lain, tapi yang menambahkan banyak apa? Minyak goreng atau margarin, tepung putih, santan, gula, garam, ya bumbu penyedap.
Itu semua kenapa saya ada gambar nasi di sini. Karena biasanya waktu kita makan makanan yang kita tambahkan banyak minyak, banyak garam, banyak gula, ada santannya pula, atau kita pakai lagi bumbu penyedap, rasanya manis, asin, begitu kuat aroma dan rasanya, sehingga perlu nasi untuk menetralisir. Saya juga masuk dalam perangkap rasa seperti itu. Akhirnya saya pikir kalau saya mau mengurangi asupan karbo saya perlu apa? Saya lihat kenapa saya makan karbo kok banyak dan tak terkendali. Nah, ternyata kelemahan saya dua, makanan yang asin dan gurih plus makanan yang pedas. Gara-gara dua ini, saya harus makan nasi banyak. Nah, untuk menguranginya apa? Ya udah saya korbankan episode atau frekuensi saya makan asin dan pedas. Saya di setiap masakan saya buat lebih tawar sedikit, taruh garamnya dibatasin agar saya bisa makan makanan itu tanpa mencari nasi gitu ya. Kalau misalnya ada yang asin di lauk, sayurnya saya mentah, saya bungkus misalnya pakai daun selada, saya makan. Jadi ada netralisir sedikit di sana. Nah, itu beberapa strategi yang saya lakukan. Nah, bisa menggunakan cara masak lain. Nah, ini juga ada panggang, ada oven atau roastingnya, tumis, ya, stir fry atau bahasa Prancisnya kalau nggak salah saute. Terus ada pepes, ada kukus, ada rebus, semua itu bisa kita pakai untuk masak yang lebih enak. Kadang kita bisa gunakan rempah juga. Kalau misalnya, oh tapi kalau nggak digoreng nggak wangi, ya udah rempahnya yang digandakan, ditambah lebih banyak. Ya, banyak sekali caranya. Nah, kita sekarang ke tanda kutip praktek nih. Ini makanan favorit Indonesia, rendang. Ya, rendang ini juga menurut beberapa pakar atau beberapa institusi kuliner mengatakan makanan paling enak di dunia. Kita gimana nih caranya? Ini yang di kiri teman-teman adalah bahan-bahannya atau ceritanya sedikit resep ya dari rendang. Apa sih yang bisa kita buat dari rendang ini yang bisa kita bikin lebih sehat? Saya nggak bilang rendang nggak sehat ya, lebih kepada ada versi yang lebih sehat yang bisa kita pertajam. Ya namanya kita ada keinginan pasti ada cara ya. Satu, kurangi santan dan garam sampai 50%. Kan di sini ada nih santan dan garam. Pilih varian cabai yang tidak terlalu pedas agar kita nggak nyari nasi kan gitu. Agar lebih cepat bisa pilih protein lain. Oh iya nih katanya masak rendang bisa sampai 2 jam supaya empuk dan lain sebagainya. Ya udah kalau begitu kita pilih yang lain. Rendang boleh nggak sama ikan? Boleh ya. Ikannya apa? Misalnya ikan yang sudah dipilih aja, tinggal dagingnya atau yang tulangnya besar-besar, mungkin seperti kakap tenggiri, boleh juga. Ya, tidak ada batasan. Ini malah jadi satu adventure buat kita karena, loh, ini mana pernah dengar ada rendang ikan? Ada. Ya, justru di saat diet kita bisa berkreasi. Nggak pernah dengar orang lain nggak pernah makan, yang nggak pernah diet nggak makan rendang ikan. Orang diet makan rendang ikan. Coba kayak ya, bahkan rendang tahu, rendang tempe, kenapa tidak? Atau ini gulai. Nah, gulai juga makanan favorit ya. Ini sekali lagi ya, kurangi santan dan garamnya sampai 50% agar tingkat kegurihan dan asinnya agak berkurang. Kemudian diperbanyak dagingnya untuk misalnya takaran santan yang sebanyak itu 400 ml. Kemudian pilih varian sapi yang tidak terlalu pedas dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, ini sangat mudah dan bisa dilakukan. Tidak ada perubahan banyak, ya bahkan simplifikasi. Kan tadi dibilang sederhanakan resepnya. Ini adalah beberapa tips untuk menyederhanakan dan memang adalah hal yang sudah saya jalankan juga. Jadi kalau tanya teman-teman tanya, ini mana mungkin jadi nih, nggak enak nih. Iya mungkin ya bentuknya berbeda sedikit ya, mungkin warnanya atau kekentalannya, kegurihannya tidak sehebat kalau misalnya ada di restoran. Tapi lumayan lah, minimal yang dari dulu yang namanya katanya gulai nggak boleh kalau lagi diet, sekarang udah jadi boleh ya, kan udah lebih mending nih kita ambil titik tengah daripada bilang nggak boleh, mending dibolehin tapi dibikin versi dietnya daripada yang di sini yang terlalu wah. Nah yang di sini kita kurangi kadarnya, kita ketemu di tengah ya, jadi sehat dan enak. Nah ini juga
brokoli, cak ayam. Tumis juga kadang bisa kebanyakan minyak. Minyak banyak di tumisan karena apinya besar, supaya tidak lengket. Nah, jadi untuk menyiasatinya biar nggak lengket gimana? Kecilkan apinya, minyaknya jadi bisa lebih sedikit. Nah, kan gitu. Terus kurangi garam, saus tiram, dan tepung maizena. Nah, tepung maizena kan juga karbohidrat, ya kan, karena dari jagung. Nah, kita gimana siasatinya? Tapi saya ingin yang kental-kental nih. Nah, ya udah, saya temukan juga bahwa ternyata tepung tapioka sifatnya lebih sticky dan lebih kenyal dan lebih kental. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kurangi maizenanya, tambahkan sedikit tepung tapioka, dapat tuh kenyal-kenyalnya, dapat tuh yang namanya kental-kentalnya ya di gravy, di kuahnya. Ganti gula pasir dengan pemanis rendah kalori, ini juga sering saya lakukan ya, taburkan saat matang. Minyak goreng juga cukup ditabur dengan setengah sendok teh lalu diratakan dengan tisu. Jadi banyak sekali cara kita masih bisa menikmati makanan favorit kita, tapi dengan versi yang lebih sehat. Ayam goreng mentega, Bu Jessica pasti suka. Nah, ini Pak. Teman-teman juga ya, teman-teman Indonesia belajar ya. Nah, ini coba lihat, masak ayamnya dengan kulit seperti yang tadi saya bilang, tanpa minyak, api kecil. Setelah matang, kulitnya mau dibuang boleh ya, dan minyaknya. Kemudian kita tumis bawangnya sama, campurkan dengan air, setelah mendidih, masukkan ayamnya untuk diaduk sebentar. Udah jadi ya, kalau misalnya mau dapat aroma butternya, menteganya, kita ganti ya, kita bukan ayam goreng mentega ya, bukan margarin. Jadi benar-benar pakai mentega, jangan pakai margarin. Pakai menteganya berapa? Setengah sendok teh aja. Pas lagi mateng atau sebelum diangkat, sebelum matikan api supaya menteganya dibiarkan lumer, matikan api langsung bisa dimakan. Menteganya akan sangat harum. Jadi kita mentega biasa berkurang keharumannya apabila dimasak terlalu lama. Jadi ditaruhnya kapan? Jangan di awal, di akhir aja. Gitu. Jadi saya biasa menyiasati dengan itu, dapat harumnya, tapi dikit aja, sudah cukup. Saya tetap bisa makan enak. Nah, karena rasanya tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, tidak terlalu gurih, akhirnya saya bisa, nasinya sedikit aja. Saya bisa makan ayam goreng menteganya dengan bungkusan lettuce misalnya, bungkusan sayur-sayur mentah, salad selada air. Nah, atau saya makan dengan salad yang sudah disediakan. Kadang misalnya karena saya makan dengan gado-gado rebus nih, sayuran rebus, tapi dengan bumbu kacang dipisah. Nah, sayuran rebus itu supaya ada rasa, saya gabungkan dengan si ayam mentega ini, gitu ya. Jadi bisa kita mengurangi kalori yang tidak perlu dalam masakan kita, tapi mendapatkan cita rasa yang mirip dengan makanan favorit. Itu penting sekali. Nah, ini juga telur balado, makanan favorit kita. Ya, pilih cabai sekali lagi yang tidak terlalu pedas. Ya, kemudian kurangi garam dan terasi sampai 50%. Saya bilang kurangi loh, bukan tantang. Jadi masih ada aromanya nggak? Ada. Ya masih enak nggak? Ya hopefully masih enak. Kembali lagi lidah mengalah sedikit. Ya, ganti gula pasir dengan pemanis rendah kalori, udah berkurang lagi. Kemudian dobelkan ya bawang merahnya, yang bikin harumnya itu dibikin double. Wah enak dong. Iya, kita kan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Dulu kita dijajah 300-an tahun karena kekayaan rempah-rempah kita. Masa kita lupa ya? Jangan sampai lupa kita kaya rempah. Kita bisa pakai itu. Kemudian tumis dengan sedikit minyak, dan ini yang terakhir, telurnya tidak perlu digoreng. Ya, untuk apa? Kan udah mateng, tinggal dimasak, tinggal dilumurin aja. Kalau menggoreng malah menambah satu step lagi, terpisah lagi dengan wajan dan panci yang berbeda. Daripada ribet-ribet makan waktu begitu, telurnya yang udah mateng setelah lepas dari uh, kulitnya, ya udah tinggal dimasukkan ke adonan sambal baladonya. Ya, ini bisa sekali. Jadi sebagai penutup, menjalankan pola makan baru yang lebih sehat memang mungkin perlu korbankan kesenangan lidah sedikit demi kesenangan organ tubuh yang lain. Ingat, kita waktu makan ada organ-organ lain di badan yang bekerja untuk mengurai dan mencerna. Bayangkan lidah senang tekstur garing gurih dari goreng, tapi jantung, pembuluh darah,
liver, dan ginjal bekerja keras menghadapi kalori dan racunnya. Apakah adil menyenangkan lidah terus, tapi kita sering lupa untuk menyenangkan organ-organ penting lainnya. Bayangkan coba, kita tunduk terus sama lidah. Seperti halnya pikiran, lidah adalah majikan yang buruk, tapi budak yang baik. Selama ini kita jadikan lidah majikan, dan ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Di sisi lain, lidah memiliki kemampuan beradaptasi yang nyaris tidak pernah kita pakai. Saat kita pakai kemampuan beradaptasi tersebut, kita sedang melatih lidah kita untuk menjadi budak yang baik. Di sup atau di adonan atau di kuah yang kurang asin, kita sendokin makan terus berkali-kali, akhirnya jadi cukup asin. Pada akhirnya, hilang sudah makanan diet yang sehat tapi nggak enak. Dan kita bisa menyongsong hidup baru di mana makanan diet yang sehat juga bisa enak, ya. Dalam hidup, sehat adalah landasan hampir segalanya. Sejatinya kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi ini statement, closing statement saya. Semoga bisa bermanfaat sesi hari ini. Dan kalau ada yang kurang berkenan, tentunya yang namanya bahasa diet, kesehatan, kebugaran, pasti ada yang merasa, wah saya kena tampar nih ya. Tidak apa-apa ya. Itu hanya katanya apapun yang kita rasakan kurang nyaman, itu adalah ego kita yang berbicara. Coba kita lepaskan semua ego kita, dan kita dengarkan dan serap apa yang baik. Semoga berkenan adanya, mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih, Bu Jessica. Kembali saya serahkan ke Ibu untuk sesi tanya jawab. Thank you. Oke. Halo? Ya. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya. Nah, mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawab, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung klik aja ketik aja di chatroom kita. Nanti saya akan bacakan. Nah, sebelum saya mulai sesi tanya jawab, mungkin saya akan sapa-sapa peserta dulu ya. Di sini ada Pak Alexander Gunadisastra. Halo Pak, selamat datang di Indonesia. Ya, halo Pak Alex. Teman Pak sekolah Halim. saya nih. Ya. Teman sekelas dulu, teman duduk sebelah. Halo. Ya. Halo Pak Alexander, selamat datang di IB ya Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak, ini juga ada Pak Alwin, ada Bu Hani, ada Pak Joni, ada Joni Wongso, ada Pak Junus Lau. Halo Pak Junus Lau. Ya, ini ada Juli Ang, ada Pak Lukfi, Pak Angguh ya, Ibu Nidia, Ibu Novita, Bu Oti. Halo Ibu Oti. Ya. Pak Syudi, Ibu Rosella, Ricky, Tony, dan Ibu Yeni ya. Oke, hai all, selamat datang di Indonesia Belajar. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung chat aja di chat room, atau boleh lakukan raise hand di Zoom room-nya. Nanti saya akan persilahkan untuk buka mic. Oke, jadi gini nih Pak Halim, aku mungkin mulai aja tanya jawabnya. Pak Halim kan sekarang tahu ya, sekarang itu lagi ada yang in banget, lagi panas banget, itu ada yang namanya air fryer. Oh iya. Nah, betul. apakah air fryer itu berpengaruh Pak? Kan banyak yang bilang sebenarnya air fryer itu jauh lebih bagus daripada digoreng. Nah, menurut Pak Halim sendiri, apakah air fryer itu membantu kita untuk diet Pak? Iya, sangat membantu ya, karena cara masaknya juga bagus ya. Cuma memang satu, untuk air fryer ya kembali lagi selalu ada pros dan cons ya. Air fryer itu menggunakan listrik yang banyak, dan kemudian mungkin memasaknya juga cukup lama. Kalau saya lebih anjurkan air fryer lebih kepada, mungkin sejauh yang saya tahu ya, mungkin lebih cocok memasak protein daripada memasak sayur-sayuran. Jadi coba konsumsinya, misalnya kalau protein, misalnya di daging atau lain sebagainya, mungkin dibuat tipis dulu supaya lebih cepat matang. Tapi hati-hati, karena sifatnya adalah menarik, memanaskan dan menguapkan banyak moist dari protein, rasanya juga teksturnya mungkin agak lebih garing dan lebih kering. Nah, jadi bagi yang suka proteinnya sedikit lebih moist, lebih tender, lebih lebih misalnya basah ya, mungkin cara air fryer bukan yang tepat.
Tapi sesekali misalnya kalau mau bikin tempe orek yang crunchy, bisa nggak lewat air fryer? Bagus banget, saya suka sekali. Ya, misalnya ayam yang crunchy juga bisa didapat dari situ, ya bagus ya. Jadi ada pros dan cons, silakan kalau misalnya mau dibeli, itu salah satu alat masak yang cukup baik. Oke, siap. Berarti air fryer itu tetap maksudnya kita lebih baik pakai air fryer aja ya Pak ya? Itu termasuk. Ya, kalau punya budget untuk bayar iuran listriknya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Ini Ya. kita ada yang komen, aku akan bacakan dari Zoom chatnya. Ada Mm-mm. yang mohon maaf untuk meninggalkan seminar ini karena ada kerabat yang meninggal. Oh ya, turut berduka, semoga dikuatkan ya. Amin. Nah, ini juga udah ada komen dari Ibu Nidia. Thank you Coach Halim. Thank you, Pak Halim. Ini ada Pak Alwin, hai. Ini Pak Junus, halo semuanya. Halo Pak Junus. Dan Ibu Rosela, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat juga Ibu Rosela. Nah, ini kita sudah ada pertanyaan lagi, Pak Halim, dari Ibu Legita. Selamat siang Pak Halim, mau tanya, kebetulan belakangan ini saya lagi diet. Karena semenjak WFH, saya makannya itu jadi tidak terkontrol. Nah, saya mau tanya nih Pak, kenapa kalau kita nurunin berat badan, payudara pun itu ikut kurus ya Pak? Malah lengan dan pipi itu justru susah kurus. Minta tipsnya ya Pak, pengen diet saya, tapi saya nggak mau payudara ikut kurus, karena itu aset sebagai wanita. Oke. Kira-kira makanan yang sehat untuk memperbesar payudara itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, iya. Bu Legita, sebelumnya mohon maaf, saya tidak punya payudara, jadi saya belum bisa jawab banyak. Tapi saya coba ya untuk mengadres pertanyaannya. Sebenarnya kalau WFH itu kita bisa maknai sebagai makan jadi nggak terkontrol, kita juga bisa maknai makan lebih terkontrol. Saya justru merasa dengan WFH ini sudah berjalan 6-7 bulan ya, malah sayanya jadi lebih lean. Karena apa? Saya makan di luar jadi lebih sedikit. Tapi apa nggak mesin di luar? Ada sesekali ya. Tapi banyakkan saya malah masak di rumah. Akhirnya kembali lagi kontrol itu ada di tangan saya. Saya nafsu makan masih cukup banyak karena saya olahraga lebih berat lagi karena punya banyak waktu. Malah badan saya jadi syukurlah menjadi lebih sehat dan lebih langsing selama WFH. Ya, bisa kita maknai kondisi kita dan kita be resourceful dengan apa yang kita miliki. Daripada kita bilang, oh ini udah katanya nggak kekontrol, tapi berat badannya kenapa jadi turun? Kan lucu juga. Apalagi di sini kalau misalnya bilang mau menurunkan berat badan tapi payudara ikut kurus, saya rasa uh, mungkin jawabannya adalah begini, kita tidak bisa mengendalikan bagian dari lemak mana kita yang menumpuk dulu, ya. Berarti kita tidak bisa juga mengendalikan bagian mana lemak yang diambil duluan. Ya, jadi kalau memang ternyata payudara bagian yang diambil dulu lemaknya, ya mungkin memang tubuh menganggap diperlukan untuk bagian tersebut untuk kembali ke ukuran aslinya dulu. Nah, untuk mengurangi misalnya pengukuran ukurannya agak berkurang, mungkin bisa melakukan latihan di base-nya. Kan sebenarnya kandungan lemak itu secara anatomikal di payudara ada di atas otot gitu. Jadi ototnya kalau kita push, kita kembangkan, kita latih, kita perkuat dengan misalnya gerakan sederhana seperti push up dan lain sebagainya, minimum ada penyangganya yang lebih kokoh dan agak terdorong keluar dari dasar untuk memberikan minimal kencangnya dan tidak turun ya. Nah, jadi dari situ kan kalau misalnya terjadi pengurangan ukuran atau cup size mungkin tidak terlalu signifikan. Kembali lagi, hati-hati misalnya dengan apa yang kita bilang, oh lemak lemak di payudara atau lemak di tubuh saya adalah identitas saya, adalah jati diri saya, adalah lambang wanita saya. Tapi sebenarnya kita perlu balik lagi bahwa sebenarnya saat kita sudah menurunkan lemak kita di level yang sehat bagi wanita adalah lebih kurang antara 20 sampai 25% dari berat badan ya. 20-25% kadar lemak dari berat badan itu yang sebenarnya cukup baik untuk
dimiliki oleh seorang wanita. Di saat itu, itulah wujud bentuk tubuh aslinya. Ya, jadi kalau misalnya lemak masih banyak, kereta payudara jadi besar, itu belum tentu menjadi wujud asli kita. Ya, jadi kita baiknya wujud asli kita ada di yang sehat. Jangan hati-hati, jangan karena tujuan kita untuk kecantikan, keindahan dan lain sebagainya, kita malah jadi menjauhkan diri dari kesehatan. Ya, jadi yang penting kita sehat dulu. Dengan kesehatan, peran kita sebagai wanita, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai karyawan, sebagai business owner, sebagai anak, sebagai orang tua dan lain sebagainya bisa optimal. Di sana saya jamin your sense of womanhood ya akan tetap intact dan utuh. Gitu. Semoga terjawab Bu Legita. Oke, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Semoga Ibu Legita terjawab ya. Nah, ini udah ada pertanyaan lanjutan, saya akan bacakan kembali ya Pak ya. Ini ada yang private sih ke saya. Nah, Pak Halim, bagaimana cara memasak dengan steam yang benar? Ya, saya rasa steam pada dasarnya cukup self-explanatory ya. Biasa ada ada air di bawah dan menggunakan kekuatan uap. Nah, saya rasa mungkin ya kalau steam berarti perlu untuk ditutup ya. Hati-hati mungkin dipikirkan wadahnya juga, apakah wadahnya dari keramik, apakah dari kaca, atau dari metal. Nah, biasa kan kalau dari keramik dan kaca mungkin ada titik titik didihnya atau titik di mana dia jangan sampai retak gitu, ada titik retaknya gitu. Jadi kita juga mungkin waktu memasak kontak dengan apinya perlu dipikirkan. Saya rasa hanya seperti itu. Bisa berbagai cara ya, yang penting di bawahnya ada air, di atasnya bisa dengan wadah apapun juga, yang penting mungkin apinya dikecilkan. Tapi kalau misalnya untuk sayuran, sekali lagi jangan terlalu lama ya, karena pada dasarnya banyak sayuran cukup 1-2 menit kontak dengan sesuatu yang panas gitu. Jadi saya rasa mungkin steam juga demikian caranya. Saya rasa mungkin juga airnya pas sudah mulai mendidih baru ditaruh, daripada airnya masih dingin sudah ditaruh. Jadi kita ada parameter hitungan menit yang mungkin lebih tepat gitu. Semoga terjawab. Oke, terima kasih Pak Halim. Bapak yang tadi private, semoga terjawab ya Pak ya. Ini tadi ada Pak Tony ya, yang raise hand. Mungkin Pak Tony mau langsung bicara kepada Pak Halim. Ya, silakan Pak Tony, mic-nya dinyalakan saja. Ya, boleh di-unmute. Ya, selamat siang Pak Halim. Ya, selamat siang Pak Tony. Terima kasih masukannya bagus banget. Nah, gini Pak Halim, saya kan menjalani pola hidup sehat itu sejak 2017 ya sampai sekarang ya. Ya, sejak itu juga saya enggak pernah makan di luar. Jadi 1 tahun sekali pun belum. 1 tahun sekali belum tentu gitu. Jadi saya selalu masak untuk keluarga. Pagi, siang, sore selalu masak 3 kali. Nah, yang saya tanyakan gini. Yang pertama, berapa kandungan garam untuk keluarga ya? Jadi saya kan hanya kasih sedikit, tapi saya ingin lebih tahu detail sebenarnya berapa sih maksimal kandungan garam untuk satu keluarga, 4 orang. Terus yang kedua, bagaimana memanajemen pola makan, misal jadwal begitu dengan bagus. Karena selama ini kalau saya masak ini saya tulis di papan tulis. Pagi ini, siang ini. Jadi untuk tahu kemarin saya masak apa. Nah, saya kan awam ya, jadi saya pakai gini aja. Kalau hari ini saya masak ayam, saya ketemu ayam lagi 4 hari. Atau 5 hari ke depan gitu. Saya pasti ketemu lagi dalam jangka waktu 4-5 hari. Dan kalau sayur memang saya tiap hari. Nah, bagaimana sih memanajemen pola hidup sehat itu biar lebih maksimal lagi gitu? Saya enggak tahu sebagai orang awam. Terima kasih. Baik. Pak Tony, makasih pertanyaannya, terutama sharingnya ya. Justru salut sekali Pak Tony bisa sampai memasak sehari sampai 3 kali, ada waktunya untuk melakukan itu, dan juga ini pasti demi kesehatan keluarga. Bagus sekali, salut ya. Tidak banyak yang bisa melakukan seperti itu. Kalau saya langsung jawab untuk garam, ya garam ini unik.
garam itu kalau kita rata-rata misalnya per 1 sendok teh itu sudah lebih kurang mungkin 2 sampai 3 gram. Ada yang bilang sampai 5 gram. Ya. 5 gram dari segi bobot garamnya. Tapi sodiumnya itu lebih kurang 40%-nya, Pak. Gitu. Jadi kandungan sodium itu hanya 40%. Jadi itu yang kita perlu ketahui. Nah, biasa acuannya adalah acuan sodium per hari untuk per orang. Kalau dewasa dikatakan lebih kurang 2000 sampai 2400 mg. Nah, 2000 sampai 2400 mg itu adalah 40%-nya. Jadi gimana dapat angka totalnya? Yaitu kita bagi, Pak. Jadi misalnya seperti ini, saya coba share screen. Misalnya di Bentar, saya skip dulu PowerPoint saya. Ya, saya udah skip. Nah, ini kita berarti hitung-hitungan sedikit pakai kalkulator. Misalnya 2400, kita bagi 40%, 0,4. Nah, totalnya bisa sampai lebih kurang 6.000 mg, Pak. Jadi kalau 6.000 mg garam per orang itu sebenarnya tinggi sekali. Saya juga agak concern dengan rekomendasi ini. Kalau kita bilang 6.000 mg itu lebih kurang sehari allowance makan garam itu bisa 1 sendok teh atau lebih sedikit lagi per orang. 1 sendok teh muncung. Itu besar loh, banyak, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Tony selama ini makannya sedikit, itu sudah bagus, dilanjutkan aja ya. Masakan kita, makanan kita, sayuran, ikan, ayam yang kita konsumsi, telur apalagi sudah mengandung sodium di dalam secara alaminya. Jadi penambahan sedikit juga sudah bagus. Kadang yang kita pikir hanya 1 sendok muncung itu per hari, dari luar kita lupa menghitung bahwa ternyata dari dalam makanan sudah ada. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Untuk kita misalnya dapat, ya berarti kita dari sumber protein, sumber sayur-sayuran kita sudah ada sodiumnya, maka kita berhati-hati menambahkan saat kita memasak. Apa yang Pak Tony lakukan sudah bagus, Pak. Ya, kalau untuk misalnya rotasi makanan, misal penjadwalan, terutama di protein juga sudah bagus ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya mau di-boost lagi lebih bagus, saya rasa mungkin hanya lebih ke sayur dan protein sama konsepnya. Kalau bisa, variasi, kombinasi, rotasi. Jadi kalau misalnya sekali makan, baiknya ya mungkin ada ayam dan tempe. Jadi ada 2 sumber misalnya, atau lebih dari 1. Ada ikan dan telur misalnya. Jadi ada sedikit variasi protein di sana. Jadi biar nggak seharian makannya itu terus gitu. Kalau makannya itu terus, minimal 2 jenis. Misalnya masak telur dan ikan, pagi, siang, sore nggak apa-apa begitu. Gitu, menunya sama. Atau kadang menunya lebih kurang sama, yang dibikin base-nya yang lebih sederhana dengan misalnya masak kecap, tapi mungkin jenis sambelnya yang beda-beda. Atau jenis cocolannya yang beda-beda pagi, siang, sore. Nah, itu juga bisa memberikan variasi mini di dalam masakan yang sama. Jadi itu pun saya rasa memberikan warna sedikit lebih banyak lagi. Tapi butuh kreativitas dan sedikit waktu pemikiran. Yang saya rasa Pak Tony sudah sangat mahir. Luar biasa, Pak. Terima kasih untuk sharingnya terutama. Ya. Oke, terima kasih Pak Halim. Semoga Pak Tony terjawab ya, Pak Tony ya. Ya, oke. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Joni Wongso. Selamat datang Pak Joni Wongso. Selamat siang Coach Halim. Mau tanya, sebenarnya kalau memanaskan makanan atau minuman dengan microwave itu apakah sehat? Karena beberapa info katanya menggunakan microwave itu kurang baik. Nah, mohon sarannya ya. Thank you, Pak Halim. Ya, makasih Pak Joni Wongso ya. Kalau untuk memanaskan, saya rasa tidak apa-apa ya. Memang microwave katanya kurang bagus, tapi kalau memang hanya untuk memanaskan, saya rasa bukan masalah. Yang menjadi masalah apabila ternyata menggunakan microwave untuk memasak, sehingga durasinya lebih panjang. Gitu. Jadi, hati-hati juga, biasa microwave,
tarikan listriknya juga tinggi gitu. Jadi mungkin dipakainya untuk lebih ke menghangatkan saja, bukan untuk memasak gitu. Saya rasa tidak apa-apa. Kecuali kalau memang lama ya expose-nya karena katanya microwave buruk, saya rasa lebih ke yang sifatnya mungkin menghangatkan atau bahkan defrost misalnya. Defrost misalnya ayam yang masih beku tapi buru-buru udah nggak ada waktu, kita defrost 2-3 menit mungkin itu tidak masalah gitu. Daripada memasak ayamnya dengan microwave, itu mungkin yang lebih tidak disarankan. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim, Pak Joni, semoga terjawab ya. Berarti untuk memanaskan itu nggak kenapa-napa. Kalau misalkan untuk memasak disarankan untuk tidak. Nah, kita lanjut. Di sini juga udah ada dari Pak Syudi ya, Pak Syudi Prayitno. Halo semua, salam sehat semua. Salam sehat juga Pak Syudi. Saya sedang berdiet sekarang. Saya sudah masak sendiri. Pertanyaan saya, jika saya berolahraga keras, tujuannya agar mencapai berat ideal, namun nafsu makan saya itu ikut meningkat. Mungkin ada tips agar dapat mengontrol nafsu makan agar berat badan tidak ikut bertambah. Terima kasih sebelumnya. Nah, ya, makasih Pak Syudi. Ya, gimana Bu? Ini ada pertanyaan kedua juga sih Pak dari Pak Syudi. Mau saya bacakan atau Bapak? Iya, bisa. Oke. Ini kenapa garam itu harus kita batasi? Iya. Kenapa garam itu harus kita batasi pemakaiannya, dan apakah antara garam dapur dan garam sea salt itu lebih dianjurkan pemakaiannya pada garam sea salt? Mohon pencerahannya Coach. Thank you. Ya, baik. Ya, makasih Pak Sudi. Sebenarnya nafsu makan itu kalau kita sudah berdiet, allowance makan kita akan lebih banyak. Kan tadi coba lihat, gorengan kita kurangi, tepung-tepung kita kurangi, gula kita kurangi, semua itu kan kalorinya berturun. Tapi volume makanannya kan tetap. Jadi dengan kalori yang turun tapi volume makanan masih sama, kalau kita lapar nafsu makan meningkat, kita tinggal tambahkan aja tidak masalah. Gitu. Saya bahkan pernah dalam kondisi, bahkan sampai hari ini pun, saya kalau makan tuh kekenyangan. Ya kadang udah kenyang, terus sebentar lagi lapar, saya makan lagi. Ya sampai saya takut saya tambah gemuk, tapi ternyata besoknya bersyukur tambah sih. Ya, kenapa? Karena kebutuhan kalori olahraga keras tinggi sekali, pada saat yang sama karena makanan kita relatif sudah kita bersihkan dari tepung, dari minyak, dari gula, akhirnya kalorinya rendah. Jadi waktu saya makan lebih banyak lagi, ternyata masih belum sampai kepada kebutuhan saya. Jadi itu yang sebenarnya menjadi enaknya berdiet sambil bareng dengan olahraga. Allowance atau jatah makan kita meningkat, pada saat yang sama kita makannya lebih bersih sehingga volumenya bisa bertambah untuk kita nguber di sana. Wah, itu satu kondisi yang sebenarnya sangat ideal sekali. Selamat Pak, jangan takut untuk berat badan meningkat kalau naiknya dari otot ya. Jadi harus kalau bisa rajin-rajin cek kadar lemaknya. Kalau kadar lemaknya tetap berat badan naik, itu juga sudah lumayan bagus ya. Untuk pertanyaan kedua, kenapa garam harus dibatasi? Sebenarnya bukan musuh ya, garam karena kandungan sodium yang cenderung banyak di berbagai makanan. Dia cenderung kelebihan aja sih, hampir sama kayak misalnya nasi dan gula dan tepung ya, karbohidrat. Kenapa orang pada cut karbo? Kenapa orang pada cut garam? Jawabannya sama, karena kecenderungannya gampang berlebih gitu. Jadi dia bukan musuh, tapi hanya lebih kepada gampang berlebih. Antara sea salt dan garam dapur, ya mungkin elemen sea salt, elemen alaminya lebih tinggi daripada garam dapur. Saya rasa dua-duanya juga masih bisa dipakai. Saya kalau garam dapur untuk biasa mencuci makanan, dari misalnya serangga, cacing-cacing gitu ya. Kemudian kalau sea salt saya biasa taburkan di akhir masak. Jadi kadang kita perlu tahu juga nih, saya belajar nih banyak dari Chef Henry, ya rekan pengajar di Rai Institute, Master Chef beliau ini. Beliau bilang, ternyata kalau garam itu jangan ditabur di awal, taburnya di akhir. Kenapa? Makin ditabur di awal, dia level asinnya berkurang, tapi garamnya, sodiumnya sudah ada di sana. Nah, yang tadi dibilang, sodiumnya 40%, 60%-nya adalah si komponen asin itu. Nah, komponen asin itu menguap atau berkurang, atau larut, tapi malah asinnya berkurang, kita di akhir masakan mesti nambah lagi. Mending taruh di akhir aja pas masih tawar, jadi ditaburkan sedikit, jadi rasa asinnya cukup, sementara sodiumnya tidak banyak.
itu strategi dari Master Chef Henry rekan Biren gitu. Ya, semoga bisa diterapkan ya. Terima kasih Pak Halim. Semoga Pak Syudi terjawab ya Pak Syudi ya. Nah, oke. Pak Halim, mungkin ini waktunya sudah tidak dapat diperpanjang lagi. Oh, iya. Bagi sahabat pembelajar, terima kasih banyak sudah hadir dalam Indonesia Belajar seminar online kita hari ini. Untuk Pak Halim juga saya berterima kasih juga sekali Ya, karena makasih Bu. materi hari ini sangat amat ini ya Pak, sangat amat berguna dan jadi kita nggak perlu sehat itu tidak enak, tapi makanan sehat itu juga termasuk enak. Apalagi tadi Pak Halim juga udah kasih tips-tipsnya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Halim atas pencerahannya. Terima kasih juga para sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online kita Indonesia Belajar ini. Mungkin saya boleh minta untuk para sahabat pembelajar untuk open mic, untuk salamkan, untuk berterima kasih kepada Pak Halim. Silakan untuk open mic. Terima kasih, Coach. Ya, makasih. Thank you, Coach Halim. Thank you, Coach. Makasih, Halim. Semoga bermanfaat ya. Sahabat pembelajar, minggu depan kita akan kembali dengan Pak Halim. Ya, salam untuk keluarga semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim dan juga sahabat Ya, pembelajar. makasih. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Makasih. Makasih, Pak Halim. Ya, makasih. Thank you Pak. Ya, izin pamit ya. Iya Pak, thank you Pak. See you minggu Ya, makasih. Sampai minggu depan.